Kita akan membuka Alkitab kita dari 2 Korintus pasal yang kedua. 2 Korintus 2 ayat 12 sampai 17. Kalau saudara sudah menemukan bagian ini, kita akan membacanya secara bergantian. Saya akan baca 12, saudara 13, terus hingga selesai ayat 17. Pelayan-pelayan perjanjian baru. Ketika aku tiba di Troas untuk memberitakan Injil Kristus, aku dapati bahwa Tuhan telah membuka jalan untuk pekerjaan di sana. Tetapi hatiku tidak merasa tenang, karena itu aku tidak menjumpai saudaraku Titus. Sebab itu aku minta diri dan berangkat ke Makedonia. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Sebab bagi Allah kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi yang terakhir, kami adalah bau kematian yang mematikan, dan bagi yang pertama, bau kehidupan yang menghidupkan. Tetapi siapakah yang sanggup menunaikan tugas yang demikian? Sebab kami tidak sama dengan banyak orang lain yang mencari keuntungan dari firman Allah. Sebaliknya dalam Kristus kami berbicara sebagaimana mestinya dengan maksud-maksud murni atas perintah Allah dan di hadapannya. Baik saudaraku yang kekasih, bagian ini akan kita pikirkan untuk bersama-sama melihat bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan di tengah-tengah pergumulan dan kehidupan memenangkan percaturan dan pertarungan di dalam hidup ini. Satu bagian lagi, Ibrani pasal yang keempat. Kita akan membaca Ibrani pasal 4, 14 sampai 16. Saya akan bacakan untuk kita. Ibrani pasal 4, 14 sampai 16, demikian firman Tuhan. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudaraku yang kekasih, pada waktu kita memikirkan 2 bagian daripada pembacaan kita, gambaran Paulus sebagai orang yang dipakai Tuhan, rasul yang diberikan kekuatan. Lalu Ibrani melukiskan kepada kita bagaimana Yesus Kristus, imam agung kita itu, adalah imam yang sejati. Karena dia bukan imam yang hanya memberikan korban, tetapi menjadi korban itu. Ia turut menderita bersama umat kepunyaannya. Sebuah kesukacitaan yang harusnya menjadi milik setiap orang percaya di tengah-tengah kehidupannya. Waktu dan waktu. Mari kita pikirkan pertama, saudara, ingat, waktu dan waktu. Waktu bukan sekedar satu bilangan kuantitas, tetapi waktu juga adalah kualitas. Istilah Alkitab memakai waktu itu kronos dan kairos, horizontal dan vertikal. Maka kalau kita bicara waktu, kuantitas dan kualitas, saya kasih gambar sangat sederhana sekali. Banyak orang tua menghabiskan banyak waktu dengan anak-anaknya, tetapi tidak membuat hubungan orang tua dan anak itu mesra. Yang ada banyak sekali pertemuan mereka, banyak sekali waktu sama-sama, tetapi banyak sekali pula waktu mereka ribut dan berkelahi. Jadi mereka tidak menikmati kebersamaan. Secara kuantitas mereka punya waktu banyak, secara kualitas payah. Ada orang tua lebih sedikit waktunya dibandingkan yang pertama untuk bertemu dengan anak-anaknya. Tetapi waktu yang sedikit itu mereka pakai dengan cara yang sangat bertanggung jawab, dengan cara yang sangat tepat. Akibatnya hubungan orang tua dan anak menjadi sangat bagus. Karena waktu dipakai dengan bagus. Saudara bisa melihat.
Jadi bukan sekedar waktu kuantitas, tetapi waktu secara kualitas. Begitu pula hidup kita di dalam melayani Tuhan kita. Begitu pula hidup kita ketika kita melakukan seluruh kegiatan-kegiatan kita. Bukan hanya kuantitas, tetapi harus berkualitas. Karena yang berkualitas itulah yang mampu ada dan berada dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi yang hanya kuantitas akan ditelan oleh waktu, habis dan tidak abadi. Nah, maka musik-musik bermutu seperti musik-musik Beethoven gitu ya. Wah, itu lagu klasiknya luar biasa. Umur sudah ratusan tahun masih dimainkan orang. Banyak lagu-lagu yang datang sekejap, hilang sekejap, lalu tidak tahu lagi lagu itu. Umurnya cuma seumur jagung. Paling banter 3, 4, 5 tahun, udah hilang lagi, tenggelam lagi. Tapi lagu-lagu yang abadi, yang berkualitas, bermutu, ada jangka waktu yang panjang. Yang kedua, mari kita pikirkan sama-sama. Waktu bukan sekedar sebuah perenungan, tetapi juga waktu adalah sebuah tindakan. Perenungan itu penting, tapi jangan lupa ada tindakan. Tindakan itu penting, tetapi juga jangan lupa harus ada perenungan. Mana kita bisa melakukan ini, melakukan itu tanpa pernah mau berhitung. Yesus pernah berbicara kepada murid-muridnya dan berkata, bukankah engkau melihat kalau ada orang mau menghadapi musuh 10.000, masa iya dia membawa pasukan 5.000? Pasti kalah. Jadi pikirkan, renungkan, kalau musuhmu 10.000, bawa tentara 20.000 supaya kau menang. Tapi kalau kau cuma merenung, dia 10.000, aku bawa 20.000, tapi kamu tidak pernah pergi perang, mau apa? Sehingga waktu menjadi perpaduan menarik antara kuantitas dan kualitas, antara perenungan dan tindakan, itu mesti seimbang di dalam hidup. Baru waktu-waktu kita menjadi waktu yang bermutu. Yesus hidup lebih pendek umurnya dari kebanyakan kita. Yesus hidup usia lebih pendek dari saya. Saya sudah lewat dari 33 tahun kurang lebih umur Yesus. Jadi saya sudah lebih tua, lebih lama hidup di dunia. Tetapi kalau berbicara karya, berbicara apa yang dikerjakan Yesus, wow, tidak ada apa-apanya yang kita kerjakan dengan umur yang lebih panjang dari dia. Tidak ada apa-apa. Apalagi kalau kita menghitung jumlah pelayanannya yang kurang lebih 3,5 tahun. Jam pelayanan saya lebih banyak lagi dari Yesus. Tetapi hasilnya bumi langit bedanya. Tidak bisa dibandingkan. Apa yang dikerjakan Yesus terlalu luar biasa. Kuantitas, kualitas, perenungan, tindakan, semua harus sama seimbang di dalam kehidupan. Maka keseimbangan selalu menjadi kata kunci yang penting dari seluruh apa yang kita kerjakan. Kalau mau hidup kita menjadi hidup yang bermutu. Sekedar hidup, semua orang hidup. Tapi hidup bermutu, tidak semua bermutu. Sekedar makan, semua orang makan. Tapi makan jadi mutu, tidak semua makannya jadi mutu. Bergaul, semua orang bergaul, tetapi tidak semua orang bergaul lalu mendapatkan sahabat. Karena banyak orang bergaul, sekedar kenal, tapi tidak pernah menjadi sahabat. Tapi ada orang yang begitu baik bergaul, sehingga dia punya banyak sahabat. Mutu harus dicapai di dalam sebuah keseimbangan yang penting di dalam hidup kita. Yang ketiga, waktu dan waktu, maka waktu tidak boleh hanya sekedar peristiwanya tanpa maknanya. Saya kira ini penting. Peristiwa tanpa makna itu celaka luar biasa. Tapi peristiwa dengan makna itu sejarah yang besar. Peristiwa tanpa makna itu bukan apa-apa. Tapi peristiwa yang punya makna itulah sejarah. Maka kita harus membuat sejarah di dalam hidup kita. Seperti apa hidup kita? Mari kita lukiskan. Dari sekarang terus menerus di dalam kehidupan, sehingga hidup kita menjadi sebuah sejarah yang layak dikenang, yang layak diceritakan
turun-temurun kepada anak cucu kita. Apa yang kita kerjakan harus kita pikirkan, dan waktu itu bergulir begitu cepat untuk terus bergerak. Kalau kita lambat, kita akan kehilangan momentumnya. Kalau kita lambat, kita tidak akan bisa melakukan apapun. Maka kita juga harus cepat dan lebih cepat lagi dari yang cepat itu. Ingat saudaraku, hidup cuma satu kali. Bukan cuma hidup yang cuma satu kali, waktu pun berjalan satu kali, tidak bisa diulang lagi. Karena itu camkan, pikirkan hal bermutu apa yang mesti kau kerjakan. Karena satu kali kau masuk dalam sebuah pilihan, di situ engkau akan berjalan. Maka hidupmu bisa menjadi kesukacitaan terus menerus, tetapi karena pilihanmu, hidupmu bisa menjadi kedukaan yang terus menerus. Jadi pikirkan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan waktu itu. Waktu bukan sekedar kuantitas jumlah waktunya, tetapi kualitas dari waktu itu. Waktu bukan sekedar sebuah perenungan, tetapi tindakan dari hasil perenungan itu. Waktu bukan sekedar peristiwa yang terjadi, tapi maknanya di dalam hidup bagi kita. Waktu bukan sekedar sebuah pertarungan, tetapi juga harus menjadi sebuah kemenangan. Kita bertarung melawan dosa? Yes, semua orang bertarung. Pertanyaannya, kita menang apa tidak? Kalau mau menang harus bertarung. Kalau bertarung harus menang. Kalau waktu-waktu kita cuma sebuah pertarungan, di mana kemenangannya? Maka waktu harus menjadi sebuah pertarungan sekaligus kemenangan. Itu yang harus kita kerjakan di dalam hidup kita. Sehingga waktu harusnya adalah menciptakan kemenangan demi kemenangan di dalam seluruh aspek kehidupan. Sehingga orang Kristen menjadi kuat, orang Kristen menjadi tangguh, orang Kristen bisa lolos dari persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan hidup, dan mampu merasakan, mengalami, memiliki sukacita yang sejati di dalam hidup itu. Itu sebab orang Kristen harus bisa menjadi model dalam zaman. Itu sebab orang Kristen harus bisa menjadi ekspresi dari kasih Tuhan di dalam kehidupan. Itu sebab orang Kristen harus bisa di dalam hidupnya sungguh-sungguh menjadi sebuah fakta yang tidak bisa dibantah, sehingga semua orang berkata, bener loh, jadi Kristen itu hebat. Bener loh, jadi Kristen itu bener loh, jadi Kristen itu luar biasa. Maka buatlah sejarah. Maka pikirkanlah apa yang kau lakukan. Saya kira ini menjadi penting, saudara. Maka kalau semua orang Kristen serius di dalam kehidupannya, melakukan apa yang harus dilakukannya, saya mulai membayangkan betapa hebatnya gerakan orang Kristen dalam sebuah kebersamaan. Kalau ada 10 orang Kristen, 10-10-nya bagus-bagus kerjanya sungguh-sungguh. Wow, pengaruh yang 10 ini luar biasa ya. Kalau ada 20-20 seperti itu, kalau 30-30 semuanya begitu. Wow, hebat sekali. Ada banyak orang di dunia menciptakan nama yang luar biasa. Cuma satu Beethoven, tapi seluruh dunia mengenalnya. Ada satu Mahatma Gandhi, seluruh dunia mengenalnya. Ada satu Pangeran Diponegoro, kita tahu semua. Satu orang bisa menciptakan banyak hal luar biasa. Bayangkan kalau jejeran nama itu adalah anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Wow, bukankah sejarah akan mencatatnya? Kenapa kita tidak memikirkannya? Maka ingat, waktu adalah pertarungan yang harus kita menangkan. Dan pertarungan itu ada pada masing-masing kita. Dengan pergumulan kita, dengan apa yang sedang kita hadapi, di mana kita ada. Entah sebagai guru, entah sebagai pekerja, entah sebagai siswa. Semua kita sedang bertarung untuk jadi pemenang. Dan tidak perlu takut. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ada, kita iseng lari sendirian meninggalkan Tuhan. Mana Tuhan pernah tinggalkan kita?
Nah jadi saudaraku, dalam waktu-waktu itulah kita bergumul dan mesti memenangkan pertarungan di tengah-tengah kehidupan. Dalam waktu-waktu itulah kita membangun mutu yang sekali lagi harus menjadi tonggak sejarah yang penting, yang memberikan arah kepada dunia. Kemana dunia harus melangkah. Saya kira ini penting sekali. Einstein adalah seorang yang besar dengan teori relativitas waktunya. Tapi Einstein pernah mengatakan satu kalimat di luar disiplin ilmunya. Satu kalimat yang sangat rohani. Ketika di sebuah ketinggian gedung ia melihat ke bawah. Wow, mobil-mobil itu kok tampak ya kecil-kecil sekali. Maka apa kata Einstein? Ketika aku melihat dari kejauhan, dari ketinggian, betapa kecilnya benda yang besar itu. Maka taulah aku, betapa kecilnya aku dari kejauhan yang paling jauh, surga mulia dilihat Tuhanku. Wah, ini ahli fisika ngomongnya rohani sekali ya. Ketika dari sebuah ketinggian yang bisa diukur, aku melihat benda besar yang bisa menampung aku, kecil sekali. Kita bisa masuk dalam mobil, mobil bisa menampung kita. Tapi coba mulai naik, ya 10 lantai saja, lalu lihat ke bawah, mobil sudah kecil. Makin tinggi, mobilnya makin kecil. Bayangkan, dari sebuah jarak yang tidak terukur, surga yang mulia, Tuhan melihat kita, itu kayak apa? Tetapi sebaliknya, kita yang kecil-kecil, yang berkarya di dalam waktu, takut apa? Kalau Tuhan bisa melihat kita, semua kelihatan sama dia kecil-kecil, gampang buat dia menolong kita. Lalu apa yang jadi masalah? Maka waktu-waktu yang jalan, Tuhan selalu menyertai. Waktu-waktu yang ada, Tuhan selalu bersama-sama. Karena memang itu janjinya. Dia berkata, pergilah, aku menyertai kamu hingga kesudahan zaman ini. Jadi sebetulnya kan orang Kristen tak punya alasan toh ya untuk takut. Orang Kristen tidak punya alasan untuk tidak maju di dalam kehidupannya. Maka dia harus maju dalam waktu-waktu yang ada. Maka waktu itu harus menciptakan kemenangan. Menang apa? Kita hanya menang jika kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada satu lagu mengatakan, ya Tuhan taruh di mataku apa yang menjadi visi salibmu. Ya Tuhan, pimpin aku di langkahku supaya aku melakukan apa yang jadi kehendak. Saya kira hal-hal begini perlu untuk kita pikirkan sama-sama. Bagaimana seluruh kehidupan kita mencari kemenangan yang hebat. Karena kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Alkitab mengatakan, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban, datanglah padaku, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang, karena kukku ringan adanya. Istilah kuk itu seperti yang dipasang pada sapi. Jadi kalau ada dua sapi menarik, nah mereka ada sama-sama, lalu tenaga mereka menjadi kuat, terus mereka menarik. Karena posisi menarik itu tidak menjadi terlalu sulit ketika mereka berjalan terus ke depan. Nah, yang menjadi penting bagi orang-orang percaya adalah bagaimana Tuhan mengatakan kuk itu adalah firman Tuhan. Kalau firman Tuhan kita pikul, kita berjalan, diikat oleh firman, diarahkan oleh firman, hidup kita sangat luar biasa. Maka bagaimana hidup kita diarahkan oleh firman? Gampang, ya baca saja firmannya. Kalau kau sudah baca, mengerti. Kalau sudah ngerti, lakukan. Sederhana kan ya. Alkitab bilang jangan mencuri. Ya sudah, jangan mencuri. Jadi apa Pak? Kalau Alkitab bilang jangan mencuri, kondisimu sudah kepepet, tapi kamu tidak mencuri, artinya apa? Kamu adalah pemenang. Nah itulah orang-orang perjanjian baru yang digambarkan oleh Paulus. Orang-orang yang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang-orang yang hidup dengan rasa syukur yang melimpah. Orang-orang yang hidup menjadi berita bagi mereka yang benar. Tapi bagi mereka yang tidak benar, kebenaran selalu menjadi bau kematian, maut yang menakutkan. Tapi bagi orang yang benar, kebenaran selalu menjadi berita yang menyukakan hati kita. Puji Tuhan, luar biasa. Jadi mau memahami Alkitab itu sangat indah. Alkitab itu sangat luar biasa.
maka semua kita bisa jadi pemenang? Ya! Apakah caranya susah? Tidak! Karena cuma satu yang Tuhan mau. Taat dan lakukan apa yang aku mau. Yang kedua, saudaraku, menang kalau kita hidup memberitakan Injil Tuhan itu loh. Aku ini adalah warga perjanjian baru, kata Paulus. Aku tidak akan pernah berhenti memberitakan Injil itu kemanapun, dimanapun, apapun terjadi, Injil harus menjadi berita utama dalam hidupku. Saya bicara pada bagian pertama tadi di dalam ibadah pagi. Bagaimana waktu sangat mengerikan menjadi kejahatan yang sangat menakutkan. Tetapi kejahatan itu perlu terjadi justru untuk membuktikan kasih Tuhan yang besar bagi yang percaya pada Dia. Maka pada kebaktian kedua saya mengajak orang untuk mulai berpikir di tengah gelombang kejahatan, kengerian yang hebat, bencana yang besar. Justru di situ ada kesempatan yang luar biasa. Kesempatan untuk kita boleh mengatakan, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ada bencana kelaparan, ada kengerian di Jember. Oh, itu kesempatan untuk kita menolong. Kalau ada orang lapar, itu kesempatan kita memberi makan, bukan? Kalau ada orang haus, kesempatan kita memberi minum, bukan? Kalau ada orang kedukaan, kesulitan, kesusahan, kesempatan kita menolong, bukan? Maka hidup indah sekali. Maka kalau ada kejahatan di dalam hidup ini, wah sana jahat, sini jahat, itu kesempatan untuk kita memberitakan kebenaran itu, memberitakan Injil itu, supaya orang tahu apa yang Tuhan mau, dan orang hidup seperti apa yang Tuhan tetapkan. Maka saudara, menjadi panggilan kita untuk menceritakan Injil Tuhan itu, Injil kebenaran itu, supaya semua orang mendengar. Ada satu ibu saya suka sekali, lalu di dalam ide dia berpikir, lalu dia membuat satu pelayanan, dan dia melayani dengan cara sederhana, yang disebutnya kartu tanpa kata. Maka kartu itu hanya menceritakan kartu pertama putih, lalu dia bercerita, dan mulai melayani anak-anak. Anak-anak, kartu putih adalah lambang yang suci. Tuhan menciptakan alam, Tuhan menciptakan manusia dengan baiknya. Wah, sesudah lambang putih, dia bikin kartu yang kedua, kartu yang hitam. Tetapi kemudian manusia jatuh dalam dosa, warna putih berubah menjadi warna yang hitam. Hidupnya gelap gulita. Wah, anak-anak senang, anak-anak lihat, anak-anak happy. Sesudah kegelapan itu datang, tiba-tiba muncullah cahaya, muncul warna kuning. Api yang menyala-nyala, yang memberikan pengharapan. Api yang menyala-nyala, menerangi kegelapan. Lalu datang warna merah. Dan di nyala api yang terang itu, ada darah Yesus yang tertumpah. Sehingga orang percaya, mau percaya padanya, mereka selamat. Kalau mereka ikut Tuhan, mereka hidup dipimpin Tuhan. Wow, anak-anak senang. Dulu waktu saya masih kerja, saya juga pakai acara itu. Ya, saya bikinnya hari Kamis, sore-sore, di rumah tempat saya, kos. Anak-anak datang, saya cerita. Wow, mereka senang. Anda bisa lakukan? Bisa. Di rumahmu? Ya. Siapa yang mau diajak, Pak? Anak tetangga. Kenapa rupanya? Kumpulkan anak-anak Kristen, cerita sama mereka. Pelayanan untuk anak-anak ini sangat diberkati Tuhan. Banyak anak-anak boleh mengenal Tuhan, bisa mengerti kebenaran. Dan hanya mereka bilang, saya mau ikut Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Sangat sederhana sekali. Beritakan Injil kebenaran? Yes, ada terlalu banyak cara yang bisa kita kerjakan di dalam hidup kita. Maka kita tidak boleh jadi penonton. Kita harus jadi pemain sesungguhnya. Kita harus melakukan seturut dengan talenta yang Tuhan berikan.
Dengan uang, kita pakai uang kita. Dengan otak, kita pakai otak kita. Dengan tenaga, kita pakai tenaga kita. Dengan kreatif, kita pakai kreativitas kita. Jadi, semua kita bisa terpakai. Dan semua kita bisa dipakai. Alangkah menyenangkannya jikalau kita mau mengikut Tuhan kita. Hidup sesuai kehendak Tuhan. Hidup memberitakan Injil Tuhan. Hudson Taylor adalah nama yang sangat terkenal. Orang Inggris dengan mata biru yang sangat terbeban pergi ke negeri tirai bambu. Dia pergi ke China. Dia melayani di China. Saya ingat betul ada satu istilah. Matahari di Cina tidak akan terbit sebelum Hudson Taylor berdoa. Artinya mau menceritakan kesetiaan Hudson Taylor, dia bangun pagi-pagi sudah berdoa supaya RRC diberkati, supaya orang-orang itu terima Tuhan dan seterusnya. Saudara-saudara, pelayanan yang membuahkan hasil. Nama Hudson Taylor dicatat penginjil yang yang luar biasa. William Carey pernah pergi ke India. Dia melakukan hal yang sama. Dia memberitakan Injil itu. Nommensen meninggalkan Jerman. Dia pergi dan datang di Tanah Batak, Sumatera Utara. Gereja besar sekarang namanya HKBP. Itu buah pelayanan dari Nommensen. Walaupun untuk itu dia pernah kena malaria, begitu pula anak. Karena nyamuk malaria yang sangat ganas di Sumatera pada waktu itu. Resiko itu diambilnya, ditinggalkannya Jerman yang memberikan segala-galanya. Demi Injil. Tapi itu bukan berarti besok pagi saudara sudah tidak lagi di rumah, ibu cari-cari, Bapak kemana? Anak-anak bilang, sudah pergi Pak, Bu, kemana? Penginjilan, kemana? Kalimantan, atau kemana? Ke pedalaman. Lalu bapaknya hilang. 2 minggu, 3 minggu, 3 tahun baru pulang. Bukan itu. Bukan serta-merta saudara meninggalkan pekerjaan. Pak, sekarang saya mengundurkan diri, saya tidak kerja lagi. Kenapa? Karena besok mau jadi penginjil. Bukan itu. Kau bisa memberitakan Injil dengan uangmu. Kau bisa memberitakan Injil dengan kemampuanmu. Kau bisa memberitakan Injil di pulau, tapi juga bisa di rumahmu. Di kantormu. Di mana engkau ada. Menarik ya? Nah bagi saya Injil tidak sama dengan sudah terima Yesus apa belum? No. Alkitab juga berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bukankah itu juga amanat agung? Bukankah itu juga Injil yang hidup? Hidup kita yang bercerita kepada manusia. Hidup kita yang bercerita kepada dunia. Bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Dan kita menyenangkan hati Dia. Kita memuliakan nama Dia. Bukankah itu perlu? Bukankah itu bisa? Bukankah itu mungkin? Karena itu lakukanlah. Itu sebab anak-anak pun bisa mengajak temannya untuk pergi sekolah minggu. Motivasilah. Itu sebab remaja pun bisa membawa temannya untuk pergi ke gereja. Motivasilah. Itu sebab kita pun bisa membawa rekan-rekan kita untuk datang ke rumah Tuhan. Kerjakanlah. Ada banyak orang sangat sederhana. Kerjanya tiap minggu gitu. Ada aja yang dia bawa ke gereja. Dia jemput. Waduh capeknya setengah mati ya. Biarin Pak, saya jemput dia. Saya enggak tahu mau ngomong apa. Saya enggak bisa khotbah, saya enggak bisa apa. Tapi saya bisa jemput dia, bawa dia ke gereja. Dibawa terus, dibawa terus, dibawa terus. Saya mau khotbahin, saya enggak tahu Pak. Tapi biar dia dengar khotbah, supaya dia bertumbuh. Wow, itu orang terus tumbuh dan kenal Tuhan. Jadi si ibu menginjili dengan satu cara yang unik sekali. Cuma menjemput tiap kali, bawa ke gereja, lalu cuma omong, bagus enggak khotbahnya? Bagus. Bagus enggak hidup ikut Tuhan? Kayaknya enak, bagus. Ayo kamu doa. Biasa itu saja. Terbatas sekali kata-katanya, tetapi nyata sekali hasilnya. Hiduplah dengan menyuarakan Injil itu. Yang ketiga menang, jikalau kita hidup menaklukkan dosa dan bukan hidup ditaklukkan dosa. Ayub adalah orang yang sangat hebat, seorang yang sangat kaya, seorang yang sangat terkenal di daerah timur, tempat di mana dia tinggal. Tetapi Alkitab mencatat, Ayub
adalah seorang yang sangat menjaga dirinya, menjauhkan dirinya dari kejahatan, menjauhkan dirinya dari dosa. Dia ditimpa musibah, kehilangan anak istrinya, kehilangan harta bendanya, kehilangan kesehatannya, tetapi dia tidak pernah marah pada Tuhan. Tuhan memberkatinya limpah luar biasa. Tidak ada yang salah dalam hidup ini. Maka Ayub menjadi saksi hidup yang tidak bisa dibantah. Ayub menjadi saksi hidup yang luar biasa. Ayub tidak berbuat dosa sekalipun hidupnya berat, susah, sekalipun hidupnya terjatuh sangat dalam dan sangat menyakitkan. Tetapi Ayub tetap pada sikap yang tepat dan Ayub tidak berbuat dosa. Itu dicatat Alkitab. Bukankah Imam Agung kita juga menjadi Imam Agung yang luar biasa? Mempunyai kelemahan, kekurangan karena dia sebagai manusia, tetapi ia tidak pernah berbuat dosa. Dia punya keinginan, yes. Kebaktian kedua saya mengulas sedikit. Bagaimana di Taman Getsemani, Yesus berkata, ya Bapa, kalau boleh cawan ini lalu dariku. Tetapi dia tidak meninggalkan cawan, lalu melarikan diri. No. Dia berkata apa? Kalau memang cawan ini harus kuminum, jadilah kehendak. Dan dia tidak lari, dia minum cawan pahit. Di ketakutan, di kengerian, ia tidak berbuat dosa. Di ketidakberdayaan Ayub, di kehilangan harta, di kehilangan anak, di kehilangan istri, di kehilangan kesehatan, Ayub tidak berbuat dosa. Ayub the winners. Ayub pemenang. Dan Yesus iman kita yang sejati. Imam Agung kita sudah mencontohkan itu pada kita. Dan itu sebab kita ditebus dari dosa. Andai, ini andai-andai saja ya. Yesus lalu bilang, Bapa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Lalu pikir-pikir lagi, apalagi aku minum cawan pahit ini hanya karena dosa manusia yang tidak tahu diri. Waduh. Hanya karena manusia yang tidak tahu diuntung. Hanya karena manusia yang mengecewakan, yang tidak tahu terima kasih. Ngapain? Akhirnya dia tidak mau ke salib. Andai kata itu terjadi, habislah kita semua. Puji Tuhan. Ia berkata, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Ia tidak berbuat dosa. Puji Tuhan. Itu menyelamatkan kita. Itu membuat kita menang. Maka sudah seharusnya apa yang dilakukan Imam Agung Tuhan kita, penebus kita, kita lakukan dalam hidup kita. Kita tidak kalah, tidak jatuh, tidak merancang, apalagi hidup berkajang di dalam dosa. Supaya berkat Tuhan tercurah dalam hidup kita. Waktu dan kemenangan, kita akan menang jikalau kita hidup tidak terbawa arus. Karena memang hidup ini melawan arus. Arus zaman ini adalah arus yang gak karu-karuan. Ini kejahatan semakin menjadi-jadi. Arus dunia ini cenderung menjadi egosentris, materialistis, individualistis. Itu kata Alkitab. Orang akan sangat cinta dirinya, individualistis. Orang akan menjadi hamba uang, materialistis. Mereka tidak suka kepada damai, garang dan berkelahi, anarkis. Mereka itu suka hidup pesta pora, melakukan apa saja, hedonis. Wow, itu kalau 2 Timotius 3 diurut-urut, dosa manusia mengerikan. Dan itu memang gaya hidup sekarang. Arusnya berat terus. Seperti arus yang keras membawa semua orang hanyut di sana. Nah, orang Kristen mesti berenang melawan arus itu. Orang Kristen mesti berenang berbeda dengan dunia itu. Dan Paulus berkata dalam Roma pasal 12 ayat kedua, jangan serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Kita berenang lawan arus, berenang lawan arus. Tapi jangan pernah takut karena Tuhan memberikan kita kekuatan untuk terus berenang. Dan kiranya ketika kau berenang, kau membawa satu demi satu orang untuk bisa diselamatkan.
menangkap satu demi satu orang yang dibawa oleh arus ini, supaya jangan hanyut dalam arus. Bawa dia ke pinggir, tolong dia, bantu dia. Saya suka Alkitab, makin pikir makin luar biasa. Tuhan bilang kita dimasukkan dalam pertempuran satu sisi, tapi sisi lain kita baca, jangan takut karena bukan kau, aku yang bertempur untukmu. Itu kata Tuhan. Hebat kan? Jadi sebetulnya apa alasan kita kalah? Mana mungkin? Yang berperang bagi kita Tuhan kok. Kita mau bangun rumah Tuhan. Nah, kalau Tuhan mau, apa susahnya? Pasti Tuhan bisa kerjakan apapun juga. Jangan takut. Selama kita berjalan pada jalan Tuhan, lakukanlah, maka menanglah. Ya, hidup sangat indah, saudaraku. Oleh karena itu hidup yang mudah jangan dibikin susah. Karena itu hidup yang Tuhan mau, jangan dikurang-kurangi. Apa yang Tuhan bilang, ya ayo kita lakukan. Tapi yang pasti Tuhan menjanjikan, siapa yang menaruh harap padanya akan diberi kemenangan. Tuhan menjanjikan, siapa yang berjalan bersama dia, ada perlindungan. Tuhan menjanjikan, kalau engkau di dalam aku di dalam engkau, apapun yang kau minta, aku akan berikan. Tapi tolong penuhi apa yang Tuhan mau, supaya janjinya dia berikan. Gampang kan? Sederhana kan? Dan itulah kehidupan. Maka kita akan menjadi pemenang. Tidak perlu menang itu saudara bayangkan seperti zaman Elia. Saudara sendirian lalu membunuh 400 Nabi Baal begitu ya. No. Saudara tidak perlu aneh-aneh. Lalu nanti pergi ke Tunjungan Plaza, teriak-teriak. Siapa yang terima Yesus akan ke surga, yang tidak terima Yesus masuk neraka. Dibawa ke rumah sakit jiwa kau nanti. Bukan itu. Tapi bagaimana mendekati dengan kesungguhan? Bagaimana berani untuk melakukan apa yang Tuhan mau? One by one. Kalau Tuhan percayakan 2, puji Tuhan. Tuhan percayakan 100, puji Tuhan. Tuhan percayakan 1000, puji Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan percayakan 1, juga puji Tuhan. Tuhan mau kita kerja dengan kapasitas kita. Kalau dalam sebuah perlombaan mobil, perlombaan motor, itu bukan lomba sembarang lomba, saudaraku. Kalau perlombaan mobil itu kan ada cc-nya. Ini cc kelas berapa, ini kelas berapa. Kelas 125 cc kalau motor, lain nanti kelas 200, lain lagi 250, lain lagi kelas 500. Ada kelas-kelasnya. Mana bisa motor 500 cc dikasih bertarung sama 125. Lah dunia sport saja ada aturannya. Tuhan apalagi? Karena Tuhan luar biasa. Dia nggak tuntut kita bermain di kelas 500 kalau kita ikut kelas 125. Karena itulah kita berkata, apa yang datang padamu pencobaan tidak pernah melebihi batas kemampuan. Pasti kau kuat memikulnya. Apa yang Tuhan percayakan pada saya harus kerjakan dengan baik-baik. Apa yang Tuhan percayakan padamu, kerjakan dengan baik-baik. Maka semua kita akan bisa menciptakan kemenangan demi kemenangan di dalam waktu di mana kita bertarung dalam kehidupan. Akhirnya saudaraku, waktu menjadi waktu yang menyenangkan karena nama harum sebagai orang percaya. Biarlah bau harum ada di mana-mana karena orang yang percaya kepada Tuhan semesta alam. Alangkah indah. Maka dikatakan selalu orang percaya itu kalau datang dan hadir akan sangat menyenangkan. Mereka menjadi bau harum yang sangat luar biasa. Saya kira saya pernah cerita, David Livingstone seorang penginjil dari Inggris yang melakukan misi ke Afrika. Waktu David Livingstone mati, 2 negeri berebut. Afrika bilang, David Livingstone sangat baik, tolong kuburkan di Afrika. Tapi orang Inggris bilang, kami sudah memberi David Livingstone, sekarang mati, biar dia dikubur di Inggris. Akhirnya apa yang dilakukan? David Livingstone dioperasi, hatinya diambil, dikubur di Afrika. Badannya dibawa pulang dan dikuburkan di Inggris. Afrika kulitnya hitam, Inggris kulitnya putih. David Livingstone dicintai oleh 2 warna kulit. Tidak ada warna kulit yang membuat kita jadi masalah. David Livingstone harum di Afrika, harum di Inggris. Harum di Inggris, harum juga di Afrika.
David Livingstone sudah tidak ada. Tapi nama harumnya tetap menjadi kenangan sepanjang masa. Indah kan? Dan David Livingstone bukan di dalam Alkitab. Apalagi yang di Alkitab. Wow, luar biasa sekali. Ayo kita membuat nama yang harum. Betapa senangnya hidup kita. Kita mampu menikmati hidup yang kita jalani. Saudara, punya uang, menikmati uang yang kita punya, itu dua hal yang berbeda. Kita bisa beli tempat tidur, ada harganya. Berapapun mahalnya, tempat tidur gampang dibeli. Tapi saudara tidak pernah bisa membeli tidurnya. Bagaimana saudara mau beli tidur? Tidak ada yang jual. Tempat tidur ada. Mau model apa? Mau merek apa? Mau yang busa? Ada. Yang kapas tradisional? Ada. Mau yang air? Juga ada. Mau yang goyang-goyang? Juga ada. Mau tidur tenggelam? Juga ada. Gampang kok mesen tempat tidur, mau apapun modelnya. Tapi mau beli tidurnya, gimana caranya? Maka berbahagialah engkau kalau kau bisa tidur. Bukan bahagialah kau kalau kau bisa beli tempat tidur. Karena kalau tidur di kursi bisa, kenapa mesti di tempat tidur? Wong di kursi aja ngorok kok. Ya. Pak, saya jangankan di kursi, Pak. Sendirian, wah itu asik banget. Di kursi rame-rame juga bisa tidur. Apalagi kalau habis baca Alkitab, nyenyak deh, Pak. Wah, ini cilaka lagi ya. Maka pikirkanlah itu baik-baik. Ayo, kita berdoa pada Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk apa yang kau berikan. Tolong aku menikmatinya. Hidup yang paling nikmat adalah bisa menikmati apa yang ada. Itu hidup yang paling nikmat. Bisa menikmati apa yang ada. Apa aja oke, wow. Enak sekali. Kemana saja oke, wow. Bagus sekali. Jadi kalau kau hari ini bisa datang ke gereja, nikmatilah. Puji Tuhan. Gitu kan? Jangan datang ke gereja kesel, pulang gereja tambah kesel. Kasihan banget kau. Ngapain tadi ke gereja? Mendingan ke mall. Iya kan? Nggak doa bikin jahat, sudah doa, tambah jahat, lebih gila lagi kau. Tetapi biarlah kita belajar untuk berdoa dan berkata, Tuhan tolong saya menikmati hidup saya, sehingga sungguh hidup saya jadi berkat bagi orang, dan orang tahu apa yang saya lakukan. Terakhir, kita mampu untuk terus-menerus gelisah ketika kita berbuat salah. Ada orang bilang, Pak, aduh, saya kenapa ya Pak? Saya kadang-kadang udah gelisah loh Pak, nggak enak rasanya. Tadi saya mau mikirin, mau bikin ini, lalu saya rasa gelisah banget. Gimana ya Pak? Wow, bagus banget. Kalau engkau mau merancang satu kejahatan, tapi belum kau lakukan, kau sudah sangat gelisah. Puji Tuhan, itu bertanda Roh Kudus bekerja dalam hidupmu. Wow, senang sekali. Yang repot adalah sudah bikin salah, sudah bikin dosa, masih ketawa. Wah, itu membingungkan sekali. Jadi, kalau kau gelisah, lalu ada rasa penyesalan. Siapa sih manusia yang tak bikin salah? Ya kan? Semua kita bisa bikin salah. Semua kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi jangan sampai kita tidak menyesalinya. Kalau kita menyesalinya, puji Tuhan, kita akan dibawa kepada kemajuan dan pertumbuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah saudara, kita harus hidup seperti apa yang Tuhan mau. Di dalam satu motivasi yang murni, kerinduan yang sungguh untuk melayani kita, melayani Tuhan. Maka saya percaya waktu menjadi sesuatu yang sangat menyenangkan. Maka saya ingin mengulang kembali dan coba membuat satu summary. Waktu adalah sebuah kejahatan. Jahat, makin jahat, makin jahat, makin jahat. Saya ulang sedikit. Tadi saya berbicara, waktu makin jahat, yes. Kualitas hidup manusia makin turun. Dulu umur zaman Adam 1000, zaman Nuh 120, zaman Musa tinggal 70. Maka kalau 70 dikompar dengan pertama yang 1000, hidup kita tinggal 7% saja. Dropnya banyak sekali ya. Nah, kemudian kalau kita terus mundur lagi ke dalam hidup manusia, dulu manusia sehat, segar, bugar, sekarang sakit penyakit nak karu-karuan. Kalau kita lihat bumi, dulu bumi aman, tentram, langgeng, enak banget, sekarang gempa nak karu-karuan.
musim tak karu-karuan. Oke, semua merosot. Tetapi pada bagian kedua kita melihat waktu dan kesempatan. Maka di tengah kesulitan, makin pendek umur manusia, di tengah banyak sakit penyakit, wow, ada kesempatan paling bagus untuk kita menginjili. Ayo gunakan kesempatan. Dan terakhir, di kesempatan itulah kita meraih kemenangan di dalam hidup kita. Karena itu, supaya kita menang, lihatlah waktu, bukan cuma waktu secara kuantitas, tetapi kualitasnya. Waktu bukan sekedar perenungan, tetapi tindakannya. Waktu bukan sekedar peristiwa, tetapi maknanya. Waktu bukan sekedar pertarungan, tetapi kemenangannya. Sehingga dengan demikian, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, maka puaslah hidup kita. Dapatkan kesejatian hidup, yaitu menikmati hidup itu. Nikmat yang sungguh-sungguh, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ambil bagian dalam seluruh pekerjaan yang Tuhan percayakan, maka puaslah hidupmu. Lakukan apa yang Tuhan mau, maka engkau akan jadi bagian dari sebuah pertumbuhan gereja Tuhan yang sehat, gereja Tuhan yang benar, gereja Tuhan yang bersaksi. Maka Tuhan akan dipermuliakan, sehingga Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya berdasarkan kedalam kehendak-Nya kepada setiap orang yang percaya, gereja yang melayani Dia. Tuhan memberkati kita untuk meraih kemenangan demi kemenangan dalam perjalanan waktu. Dan jangan lupa, tidak penting apa ini 2003, 2004, 2005, 2006, 2100 atau 2000 berapa namanya. Tetapi penting hidup kita takut akan Tuhan. Maka 2006 bukan apa-apa. Boleh ada 1001 cerita tentang 2006. Tapi hanya satu yang penting, berjalanlah bersama Tuhan. Tuhan akan memberikan kepada kita kemenangan. Amin. Halo. Amin. Apanya yang amin? Aminnya. Majulah. Tuhan akan memberikan kita kemenangan. Tahun berapapun tahun itu, apapun ceritanya, Tuhan akan memberikan kita kemenangan jikalau kita di dalam Dia. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita. Kita berdoa saja. Ambil waktu teduh, berdoa secara pribadi. Renungkan firman Tuhan yang hidup itu. Biarkan menghidupi kehidupan kita. Mulai pikirkan apa yang belum kau lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mulai pikirkan apa yang sulit kau nikmati dalam hidup sehingga membuat engkau menjadi susah. Mulai pikirkan dan lihatlah tangan Tuhan yang menolong, memberikan kekuatan untuk menggapai kemenangan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman hidup yang sudah kau nyatakan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan. Dan biarlah hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang memuliakan nama Tuhan. Berkati jemaat-Mu untuk bertumbuh dalam iman percaya, makin tangguh meraih kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan. Sebagai suami, istri, orang tua atau anak, sebagai umat-Mu, jadikan mereka saksi-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Tolong pimpin mereka di dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, dalam sekolah mereka, dalam kehidupan keluarga ataupun pribadi. Tuhan mampukan mereka menjadi pemenang. Terima kasih Bapa di dalam surga. Seluruh hidup kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur untuk kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sudah berikan dan yang Tuhan akan berikan di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Bigman Sirait. Bagi Anda yang merasa diberkati dan ingin menjadi mitra Pamah dalam melayani melalui doa, daya, dan dana, silakan menghubungi kami di 021 392 4229, 021 392 4229,
atau SMS di 0811 99 10 87, 0811 99 10 87. Ikuti juga website kami di www.yapama.com atau di www.reformata.com. Sampai bertemu kembali di waktu dan gelombang yang sama. Tuhan memberkati.